Sekarang kita belajar tentang gaya gesek yang biasa disimbolkan dengan FG, di mana gaya gesek ini adalah gaya yang timbul akibat dua permukaan kasar bersentuhan. Jadi kalau kita gambarkan di sini ada benda, kemudian kita beri gaya sebesar F, maka akan timbul gaya gesek dengan arah berlawanan dengan arah gaya. Di sini kita katakan berat benda adalah W dan gaya normalnya N. Dan selalu diingat bahwa gaya normal terhadap bidang ini harus selalu tegak lurus. Sehingga dirumuskan gaya gesek itu sama dengan koefisien gesek dikali gaya normal. Di sini gaya normalnya sama dengan berat W, karena ini sama. Berarti bisa kita buat bahwa gaya gesek sama dengan koefisien gesek dikali M kali G. Koefisien gesek itu ada dua, yaitu mu S jika benda itu diam dan mu K jika benda tersebut bergerak. Kemudian kita buat di sini keterangannya. Jika F lebih kecil dari gaya gesek, gaya yang diberi lebih kecil dari gaya gesek, tentu benda ini diam. Jika diam berarti F dikurang gaya gesek sama dengan 0. Di sini kita harus menggunakan yang statis. Jadi mu S-nya nanti untuk menguji selalu digunakan yang statis. Kemudian kita lihat berarti F itu sama dengan gaya gesek statis. Selanjutnya, jika F sama dengan gaya gesek statis, berarti benda ini tepat akan bergerak, tapi masih dalam keadaan diam. Jika F lebih besar dari gaya gesek, ya selalu yang menguji ini statis, berarti benda ini telah bergerak. Kalau bergerak, maka gaya geseknya berubah menjadi gaya gesek kinetis. F dikurang gaya gesek kinetis sama dengan M dikali A. Jadi bisa kita buat F dikurang koefisien gesek kinetis dikali dengan gaya normal sama dengan M dikali A. Selanjutnya kita lihat ke soal. Dikatakan dalam soal, benda dengan massa 10 kg berada di bidang mendatar kasar, mu S 0,4, mu K 0,3, G 10 meter per sekon kuadrat. Bila diberi gaya horizontal yang tetap sebesar 35 Newton, besarnya gaya gesek yang bekerja pada benda tersebut adalah, kita lihat pembahasan. Kita tulis dulu yang diketahui, mu S 0,4, mu K 0,3, F 35 Newton. Kemudian kita lihat gambarannya kira-kira seperti ini. F ini gaya gesek. Jadi perlu kita uji apakah gaya gesek ini lebih kecil atau lebih besar dari gaya. Jadi kita masukkan gaya gesek statis sama dengan koefisien gesek statis dikali M dikali G. Kita masukkan nilainya 0,40, jadi kita selalu gunakan yang statis, dikali 10 dikali dengan 10, masanya 10, G nya 10. Oke, kita lihat nilainya 40 Newton. Ternyata gaya gesek statis lebih besar dari gaya yang diberikan. Gaya gesek statis lebih besar dari gaya yang diberikan. Berarti bisa kita buat bahwa gaya itu sama dengan gaya gesek statis, karena benda ini dalam keadaan diam. Berarti gaya gesek statis itu sama dengan F, tinggal kita buat F gesek sama dengan F sama dengan 35 Newton. Jawabnya adalah yang D. Nanti diperhatikan ya, jadi gaya geseknya adalah sebesar gaya yang diberikan jika keadaan diam, bukan yang 40 ini. Selanjutnya kita lihat soal nomor 2. Dikatakan, gambar di samping melukiskan benda bermassa 4 kg di atas lantai, ditarik oleh gaya 20 Newton dengan sudut alfa, di mana sin alfa 0,6. Jika benda bergerak dengan percepatan 0,5 meter per sekon kuadrat, maka nilai koefisien gesek kinetik antara benda dan lantai adalah. Di sini bendanya telah bergerak. Kita buat pembahasan. M sama dengan 4 kg, F 20 Newton, sin alfa 0,6, cos alfa 0,8. Selanjutnya kita lihat di sini, benda ini bergerak sejajar dengan bidang.
Jadi bisa kita katakan yang ini adalah F cos alpha. Inilah yang menyebabkan benda bergerak. Kemudian ini adalah F sin alpha. Sedangkan gaya gesek arahnya ke kiri. Oke, kita katakan yang ini adalah berat dan gaya normal adalah ke atas N. Kita buat di sini N ditambah F sin alpha sama dengan W. Jadi N ini ditambah F sin alpha yang ke atas ini sama dengan yang ke bawah. Berarti N-nya bisa kita buat W ini adalah M kali G dikurang F sin alpha. Kita masukkan M tadi 4 kali G 10 dikurang 20 kali 0,6. Sin alfanya 0,6. Hasilnya 40 dikurang 12 sama dengan 28 Newton. N-nya sudah kita peroleh. Selanjutnya kita lihat F cos alpha dikurang gaya gesek kinetis. Berarti yang ini ke kanan dikurang ke kiri. Sama dengan M dikali A. Kita buat F cos alpha dikurang koefisien gesek kinetis kali gaya normal sama dengan M dikali A. Kita masukkan yang diketahui. F-nya tadi 20, cos alpha 0,8 dikurang koefisien gesek kinetis dikali gaya normal tadi 28 sama dengan 4 dikali percepatannya sama dengan 0,5 kita masukkan. Hasilnya sama dengan 20 kali 0,8 16 mu k kali 28 4 kali 0,5 sama dengan 2. Kita berarti tinggal pindahkan ruas ini ke kanan, ini ke kiri. Sehingga bisa kita katakan 28 mu k sama dengan 14. Berarti mu k sama dengan 14 per 28 sama dengan 0,5. Jawabnya adalah yang A. Sekian dan terima kasih, sampai bertemu kembali di video kita yang lainnya.